Nah makanya pesugihan ini akhirnya mohon maaf, dia itu yang menarik dari pesugihan itu kan ada buhul. Ya, Mungkin mendengar ya. Buhulnya itu dihancurin Bang Ale. Jadi dia itu seperti, saya lihat ada seperti kayak tiang, kemudian ada kayak boneka. Iya betul, kayak boneka, tapi di situ pocong, tau kayak pocongan? Kayak pocongan, tapi di situ fotonya foto dia. Ya, jadi saya bilang begini, ya Allah dengan namamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba putuskan perjanjian antara bapaknya si Mbak ini, terputuslah semua perjanjian, hancurkan semua buhul-buhulnya ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah, saya harus foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang sebelumnya sudah pernah mengisi di channel YouTube Jejak Backpacker. Seperti apa kisah yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Iya, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi Bang Andi. Ketemu lagi setelah sekian lama. Ada berapa bulan kita nggak ketemu Bang? 6 bulan ya, hampir ya. 6 sampai 7 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan. Iya. 7 bulan. Jadi karena banyaknya permintaan dari penonton gitu kan di di komentar gitu, tolong hadirkan lagi Bang Andi. Terus ada beberapa juga menghadirkan narasumber-narasumber lain, tapi yang lebih banyak tuh untuk menghadirkan Bang Andi kembali gitu. Makanya kita coba hubungi lagi deh, apakah masih bisa nggak nih Bang Andi buat cerita lagi gitu. Ini makasih banyak loh Bang. Sama-sama. Saya juga merasa senang juga diundang biar bagi-bagi cerita ya. Iya. Oke. Jadi kali ini Bang Andi mau cerita tentang apa nih Bang? Sedikit aja dulu. Jadi saya tuh mau cerita karena ini antara pesugihan dan santetnya, bahasa gampangnya itu agak nyatu ya. Kenapa? Karena memang pesugihannya itu dilakukan oleh bapaknya, tapi yang diambil nyawanya itu anaknya. Anaknya tidak berhasil, bapaknya yang diambil. Tapi karena dirasa bapaknya nggak cukup diambil, anaknya juga pengen diambil, makanya dikirim santet tadi. Gitu. Oke. Di keep dulu aja ceritanya. Kita lanjut setelah ini, Bang Andi ya. Boleh. Tapi sebelum Bang Andi bercerita lebih panjang lebar lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Andi. Iya. Sebelum mulai kita ngopi dulu. Waktu itu udah kopi liong belum? Udah. Berapa kali saya minum? Udah berapa kali ya? Iya, mantap ya. Mantap. Silakan diminum lagi kopi liongnya. Alhamdulillah. Ini ritual wajib narasumber yang hadir ke sini kita suguhkan kopi liong. Iya, biar nggak ngantuk juga. Iya, betul. Oke, Bang Andi kalau udah siap langsung aja. Bang Andi ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua, teman-teman pendengar setia daripada acara Jejak Backpacker. Jadi hari ini saya tuh mau bercerita tentang sebuah pesugihan yang memang ini kebetulan awalnya itu memang pesugihan ya, karena memang bapaknya ini biasalah namanya pesugihan, orang biasanya kan cari kaya, gitu kan, intinya begitu dengan jalan singkat. Tapi dalam perkembangannya bapaknya ini mengorbankan anaknya yang perempuan karena usianya juga sudah cukup dewasa ya,
dia bertahan itu pesugihan itu dari kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun. Tapi anak ini nggak meninggal. Nggak meninggal. Kemudian di situ harus ada perjanjian, dicari kiri kanan yang saudara tidak ada, karena anaknya anak tunggal. Anaknya anak tunggal yang diambil bapaknya, gitu. Yang diambil langsung bapaknya. Tapi ternyata dalam perjalanannya dianggap tidak cukup, anaknya ini pengen diambil. Tapi perjanjiannya putus. Kenapa? Karena nyawanya sudah diambil bapaknya. Tapi karena merasa entah gimana ceritanya, pengen diambil juga anaknya. Kebetulan anaknya datang ke guru saya, lalu kemudian saya yang berdua dengan beliau tuh mengerjakannya. Karena kebetulan memang mohon maaf, tapi memang kenyataannya begitu. Dan saya pikir setiap tempat kan pasti ada oknum lah ya. Itu memang dari Kalimantan itu. Dari Kalimantan. Jadi memang kalau melihat secara pengalaman saya, memang kalau dari Kalimantan tuh ini ya, ya ganas juga kalau kata saya mah. Jadi memang pengerjaannya nggak bisa singkat gitu. Karena dia disuruh ngaji aja nggak bisa dia. Jangankan ngaji baca auzubillahi minasyaitonir dan segala macam, dia baca huruf hijaiyah aja nggak bisa. Jadi susah Mas Andi, susah. Akhirnya sampai dia belajar ngaji itu di rumah. Nah terus yang kedua, nanti kaitannya sama rumah tangga. Itu habis itu biayanya itu. Bahkan berobat ke dokter sudah dikasih pil penenang lah, sudah dikasih obat-obatan pereda nyeri lah, tapi nggak bisa Bang Ale. Tetap sakit terus. Dan ketergantungan obatnya tuh lama. Kan Anda bisa bayangkan, goibnya ada, medisnya ada, gabung jadi satu, akhirnya kan larinya ke kesabaran. Ujung-ujungnya apa? Ribut sama suami. Karena kenapa? Istrinya ini merasa karena badannya tuh kurus sekali, dia merasa suaminya ini jadi kedepannya itu dia merasa suaminya itu senang dengan perempuan lain. Kenapa? Karena buruk sangkanya hadir di situ. Mentang-mentang saya sakit, ini suami udah nggak perhatian, pulang malam telepon nggak angkat. Nah dibikinlah di situ. Nah itu yang kasihannya saya sama dia. Nah jadi pada saat awalnya itu dia bercerita bahwa memang bapaknya itu pengen, kebetulan kalau saya nggak salah dia itu kontraktor batu bara. Nah dia pengen betul mungkin berkembang, entah pikirannya bagaimana jalan pikirannya, permodalannya habis. Nah itulah di situ dia dikasih jalan sama temannya. Nah kemudian dikasih jalan sama temannya, dibawalah ke satu orang yang mungkin dianggap bisa memberikan jalan. Datanglah ke orang itu. Dan seperti biasa di mana-mana yang namanya pesugihan pasti larinya nyawa. Yang kedua, harta pun didapat, tapi pasti tidak pernah berkah. Karena berangkatnya sudah dari nafsu. Gitu, sudah berangkat dari nafsu. Makanya segala sesuatu yang bersifat nafsu itu pasti sifatnya singkat. Kemudian, tapi yang menarik ini Bang Ale, ini buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kenapa dalam setiap acara pesugihan pasti ada ritual yang dilakukan. Paham nggak? Dimana kalau kita mau dekat kepada Allah, kita salatnya rapi, betul nggak? Puasanya rapi, zikirnya rapi. Tapi kalau jalan syaitan nggak begitu. Nah, yang dia pakai itu ada dipakai tetes darah. Kalau saya nggak salah, anaknya itu dia ada jadi badannya gemuk, dia itu darahnya tuh lama-lama diambil jadi kurus. Nah, waktu itu dia dibeset, kalau saya nggak salah dibeset, kemudian darahnya dituangin, nah dijadiin persembahan di situ. Itu yang kalau mudah saya nggak lupa. Itu seperti itu. Nah, dalam perjalanannya dia ngerasa soalnya berat di sini nih. Berat di sini. Terus kemudian dia nggak bisa tidur. Tidurnya kurang, istirahatnya kurang, emosi timbul di situ, penyakitnya tumbuh. Bukan hanya penyakit goibnya aja, penyakit medisnya pun tumbuh. Satu waktu dia sempat berteriak itu ngerasa kalau dia tuh dililit ular. Tapi nggak ada yang bisa ngelihat. Dia sampai teriak-teriak minta tolong. Abang, tolong saya bang. Abang tolong saya, kata dia. Ini ada ular di sini, ini di kaki saya. Sampai dia nangis itu. Tapi suaminya bingung, mana nggak ada ularnya, kata dia. Sakit bang, sakit. Ini udah sampai ke sini ke perut. Akhirnya lama-lama dia sesak nafas. Dibawalah ke dokter. Dokter bilang nggak ada apa-apa. Gitu. Nah inilah. Kadang-kadang juga ada beberapa teman-teman saking pengen sehatnya, kadang-kadang ketemu dengan jalan yang kurang tepat. Dibawalah ke dukun. Di dukun ya mohon maaf bukannya tambah sehat kan tahu sendiri ya. Itu biayanya gede loh Bang Ale. Kemarin itu kurang lebih bisa hampir kalau saya nggak salah hampir 50 juta lah.
Itu jadi banyak betul loh, ayamnya dipotong, kambingnya dipotong, apalagi umbu rampenya, kemudian apel jinnya, itu semua disiapin itu. Dan itu bukan sekali. Bayangin coba, motor Yamaha NMAX terbaru tahun 2022 itu sampai digade. Gadenya berapa? Kalau NMAX kan mungkin harganya kurang lebih sekitar 28, 29, 30. Itu cuma 15 juta. Apa 13 juta. Saking kepepetnya itu. Nah, makanya saya berharap teman-teman yang barangkali dikasih ujian begini, saya selalu bilang kemana-mana, nasihat dari saya klasik, perbaiki ibadahnya, deketin Allahnya, jalankan sedekahnya, jalankan tahajudnya. Insya Allah pelan-pelan pas selama 40 hari pasti ada jawaban, pasti. Cuman perjuangannya harus kuat. Kenapa? Karena jasad kita ini bisa dibilang, kenapa saya suka mengajarkan dakwah zikir qalbu kemana-mana? Karena hati ini harus ditahan dulu di sini, ditancapkan dulu zikir qalbunya, biar jasad ini kalau apa-apa tuh ibadah tuh enak gitu. Karena banyak orang itu dia kena gampang betul disantet, diteluk. Karena jasadnya itu memang selain kosong juga kotor. Nah si mbaknya ini, mohon maaf, padahal dia orang Kalimantan juga loh. Dia cari pengobatan, saudaranya itu dari saudara bapaknya juga, sama-sama orang Kalimantan, tapi meninggal. Kebayang nggak tuh orang Kalimantan ngadu ilmu begitu, ilmu goib begitu, tapi meninggal. Nah meninggalnya itu ya kalau kita lihat masalahnya Bang Ale, memang betul-betul tuh darah tuh keluar dari kepala sama mata. Serem Bang Ale, serem. Makanya saya kadang-kadang suka mempelajari, kadang-kadang orang sakit, mohon maaf ya, yang ngirim nih mohon maaf misalnya dari Banten, ada dikirim misalnya dari daerah Sumatera, ada dari daerah Kalimantan, ada daerah misalnya Jawa Barat, itu punya spesifikasi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Kan kalau telur santet ya kan ujung-ujungnya mati. Kalau misalnya pelet ujung-ujungnya kita memikat, atau misalnya ada pengasihan misalnya untuk kekayaan dan sebagainya. Nah ini masyarakat kita ini masih begini. Kita kembali lagi ya. Nah kemudian si mbaknya ini itu selain daripada jasad dan itunya terganggu, secara kebatinan juga terganggu. Jadi gampang emosi Bang Ale. Jadi kalau ngomong kotor. Jadi barang laki-laki dia keluar ngomongnya, barang perempuan dia ucapin juga ke suaminya itu. Tapi Masya Allah Bang Ale, itu suaminya itu sabar Bang Ale. Anda bisa bayangkan istri sakit sekitar 3 tahun kurang lebih, tidak bisa memberikan nafkah lahir ke suami. Kira-kira suaminya kuat nggak? Coba saya mau tanya, kuat nggak? Kuat nggak kira-kira? Mohon maaf saya tanya lagi Bang Ale nih, kira-kira kalau dia seandainya sampai minggir-minggir wajar nggak? Saya mau tanya dulu nih, kalau sebagai kemanusiaannya wajar nggak? Wajar. Orang nggak dikasih sama perempuannya. Kenapa nggak dikasih? Bukan karena dia nggak bisa, tapi dia ngeliat suaminya tuh jijik. Tuh, saking pengen ngancurin rumah tangga, saking pengen ngabisin nyawa. Karena kan kalau Banaspati itu kan dia bikin badannya kurus, blak langsung meninggal ya. Nah ini dibikin pelan-pelan. Memang kalau keyakinan dia sih, Mas Andi, saya ini masih kuat karena ada saudara saya juga yang sama-sama orang Kalimantan ngebentengin saya. Bukan persoalan ngebentengin, kalau memang kuat sehatin, saya bilang begitu kan. Karena kenapa? Kan sama-sama dari satu tanah yang sama. Nah, jadi saya bukan bermaksud ke dia tuh menantang atau itu, bukan, sama sekali bukan. Karena ini cerita dia sendiri. Nah jadi sampai akhirnya rumah tangga hancur, rumah tangga mau dihancurin, dia haid nggak dapat Bang Ale. Haidnya nggak dapat. Saya nggak haid tuh udah kalau saya nggak salah udah ada sekitar 2 tahunan kali. Jadi nggak haid tuh. Ngecek ke dokter katanya normal, katanya dibilangnya stres, faktor sakit yang lain. Itu kalau udah begitu dokter jawab udah nggak bisa, udah bingung mungkin dokternya itu. Lalu kemudian itu biasanya yang pertama biasalah Ustadz suka ngajarin zikir qalbunya. Tapi di samping diajarkan zikir qalbunya Allah. Itu jangan sampai mati katanya kan. Kalau lupa hidupin lagi zikir qalbunya. Yang kedua pendekatan konseling juga penting. Kan dia samping nginep itu. Kan mohon maaf ya tempat Ustadznya nggak begitu besar. Ya mudah-mudahan ada rezeki lah ya. Tapi memang ada beberapa penanganan teman-teman yang kena seperti itu memang harus intensif. Jadi tidur di situ. Kadang-kadang dia jam 1 jam 2 nyampe aja datang gitu. Dia posisi itu kalau saya nggak salah sekitaran Pantai Indah Kapuk gitulah rumahnya tuh. Kan jauh dari sini ya, dari ke Bekasi maksudnya tuh kan jauh. Nah itu
Dia jalan-jalan sendiri aja. Kadang dia jalan kaki tuh, misalnya kalau kita posisinya dari Pekayon bisa jalan kaki sampai Cawang. Wih, gila ya. Jalan kaki. Makanya kadang-kadang kita tuh banyak ngelihat orang-orang yang di luar daripada bayangan kita kalau ngeliat itu. Dan itu pengobatannya apa coba? Itu bukan pengobatan ya. Mencoba untuk membantunya itu biasanya apa? Yasin 40 balik Bang Ale. Baca Yasin 40 balik diminumin ke dia. Tapi dia kalau habis minum Yasin tuh kesakitan malah Bang Ale. Aduh, kenapa kok saya malah sakit sih Mas Andi? Bukannya enak badan saya, kata dia gitu. Terusin aja, sama kayak minum obat. Saya bilang di awal-awal mungkin gak enak. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru enak badan dia. Hatinya mulai tenang. Tapi yang saya anehnya itu dia kan darahnya itu kan diambil ya. Itu sel darah putihnya itu bisa meningkat itu Bang Ale. Jadi bingung hubungannya apa gitu. Nah kadang-kadang bangsa jin itu kan punya kemampuan, spesifikasinya begitu. Ada yang kelebihannya dia kirim api, ada yang kelebihannya dia bikin orang nggak kelihatan. Macam-macam tuh Bang Ale kemampuan jin tuh. Dibacakan Yasin itu, setelah dibacakan Yasin, secara nggak sengaja pas saya lagi lagi coba zikir sebentar, tahu-tahu saya dibawa tuh Bang Ale, dibawa ketemu sama laki-laki. Tapi saya ngelihatnya mungkin masih muda lah, umur 40 tapi masih di bawah. Dia perutnya buncit, pakai celana, tapi bukan pakai celana, dia pakai celana dalam, tapi kayak ada motifnya begitu ya, kayak dari kayu atau apa gitu sama bulu-bulu. Terus kemudian di sini pakai inian, ada inian kepala. Terus dia sambil ngeliatin saya cuma ngomong gini, dia bilang, kalau kamu bisa ngelepasin ini anak, kamu jago. Bahasa saya begitu. Dia ngomong jago. Tapi ini logat-logatnya, kata saya, ini logat-logatnya bukan dari Pulau Jawa nih, saya bilang gitu kan. Nah baru tahulah saya itu yang nyambung ke sana itu. Itu dia tuh, wah itu luar biasa ya. Itu dia duduk, bener-bener duduk, depannya tuh api. Jadi dia cuma sekali, yang saya lihat saya perhatiin itu ya. Ini saya ngomong apa yang saya alami ya, pengalaman spiritualnya, jadi nggak masuk akal mungkin beberapa buat teman-teman. Itu dia itu api itu bisa berubah jadi jadi makhluk tuh. Jadi apinya ditiup sama dia tuh berubah jadi makhluk itu. Berubah jadi makhluk. Saya liatin aja. Dia makhluk itu, mohon maaf ya, dia begini, dia ngadep ke orang itu, kemudian dia begini, terus dia ngeliat saya. Gitu Bang Ale. Dia ngeliat saya dengan tatapan mata tajam gitu ya. Dia liatin aja. Tapi lucunya, makanya saya selalu mengatakan kemana-mana apa-apa bawa Allah. Allahnya apa? Yaitu zikir qalbu tadi. Bagaimana juga saya juga agak takut juga Bang Ale. Agak ini juga gitu ya. Saya zikir qalbu Allah dalam hati ya. Sambil lisan juga sambil ngomong juga itu. Ya Allah tolong selamatkan saya nih. Ini saya tahu ini jin nih, tapi jin ini mau ngapain? Saya bilang gitu. Ya betul aja. Dia angkat tangannya. Saya ingat banget. Ini kukunya panjang, kukunya runcing. Tapi di sini berbulu tapi api. Nah dia kukunya jarinya runcing. Dia keluar api di sini, bulat. Keluar api, tengahnya hitam. Tengahnya hitam, nggak ada ini hitam, tapi sini ada api. Terus dia kirim ke saya tuh. Ya qadar Allah lah, saya masih dikasih selamat Bang Ale. Kalau enggak udah mati saya tuh. Udah mati tuh. Kemudian saya kadang-kadang berbicara soal jin kan nggak terlalu dramatis ya, karena yang saya alamin itu jin cuman, mohon maaf ya, kalau saya kan khasnya itu kalau ketemu jin ya ujung-ujungnya kalau nggak saya dakwain pilihannya ya saya matiin. Nah tapi kan pada saat saya matiin, orang ini dia punya kemampuan untuk, mungkin dia kayaknya miara jin nggak cuma satu ya, tapi bisa beberapa gitu. Yang paling menarik itu saya ingat suka dengar istilah sukma. Dan itu pun saya baru tahu belakangan ini. Jasad Bang Ali termasuk yang perempuan si Mbak ini, itu jasadnya itu itu sukmanya itu ditarik. Ditarik kemudian ditaruh, yang saya ingat ini sungai. Kemudian di sini ini sungai, ada pohon. Nah itu dia digantung di situ. Sukmanya itu berbentuk dia Bang Ale, seperti manusia. Tapi kalau ini saya baru tahu, Ustadz ini namanya apa, kata saya gitu. Itu namanya sukma. Orang yang sukmanya diambil, yang pertama pikirannya tuh kadang-kadang agak lola. Yang kedua banyak bengong. Yang ketiga nggak fokus aja. Jadi kebanyakan dia diam. Makanya saya sekarang perhatiin dia. Oh pantesan ini anak kok suka diem, saya bilang gitu ya, suka bengong halu atau apa gitu ya. Mohon maaf, dia diikat, samperin Mas Andi, samperin itu potong talinya, kemudian ambil sukmanya balikin ke badannya. Kan kayak ini ya, sekilas kayak oh ya udah saya kerjain Ustaz. Saya kerjain itu. Saya ambil di pohon, kemudian saya balikin. 2 hari kemudian
pikiran dia jadi agak kembali tajam. Jadi kalau tanya tuh agak-agak nyambung gitu. Jadi nggak kayak dulu agak lola. Nah, kembali lagi ke Simba. Dia itu tidur, kenapa dia itu bisa tidur nggak enak? Kata dia tuh, dia ngerasa kayak ada yang narik di sini. Jadi kayak ada yang nyedot. Jadi ada yang nyedot di badannya itu. Dan dia ngerasanya kayak suka ngerasa ngejeremet-jeremet nggak? Pernah ngerasain nggak? Jeret-jeret gitu ya? Yeah. Nah itu sebetulnya darahnya yang diambil. Darahnya yang diambil. Kadang-kadang jin-jin itu karena senangnya, kan saya suka pernah bilang pertemuan sebelumnya ya, senangnya sama yang kotor-kotor. Karena memang kita itu kan hidup, salah satunya fungsi pentingnya itu kan adanya darah. Kalau darah nggak ada, nah itu yang repot. Nah saya baru paham, kadang-kadang saya berpikir dengan akal gitu ya, kenapa sih bangsa jin ngelakuin ini? Oh ternyata memang tujuannya matiin pelan-pelan. Pernah yang paling parah itu di samping darahnya diambil, itu api itu ke rumah itu bisa 3-4 kali. Bunyinya tuh kenceng tuh. Ntar kadang-kadang kalau lagi diem, lagi tidur, duor kenceng. Atau duor kenceng. Yang paling, kalau ngelihat bunyinya doang mungkin udah bikin kita takut. Tapi kalau ngeliat apinya gimana? Coba. Jadi apinya itu, si mbaknya itu ada api datang ke badannya, tapi masuk ke dalam badannya, tapi dia cuman gitu doang. Nah, ntar ngerasanya pas besoknya, ntar badannya panas, dia ngigo, kemudian dia ketakutan, dia teriak-teriak, gitu. Sampai akhirnya juga selain daripada yang saya ingat, selain dikasih air yasin, dia wajib puasa, wajibnya tahajud, karena memang syaratnya begitu. Karena segala, kan saya udah bilang berkali-kali, ibadah itu kan ada nurnya yang dimasukkan ke lahir batin kita, dan itu jadi perlindungan. Nah kembali lagi ya. Nah singkat kata akhirnya walaupun memang prosesnya agak lama, tapi pelan-pelan dia agak sehat. Tapi konsekuensinya setelah dia sehat, saya perhatikan, saya di sini mohon maaf, ini saya kan belum selesai sama dukunnya. Nah pada saat saya mengerjakan dukunnya itu, mohon maaf dalam tanda kutip kita bertempur gitu ya, itu kerasa ke jasad si mbaknya. Udah Mas Andi sakit, Mas Andi gitu. Saya kan membacain Al-Fatihah, saya tiupin aja tuh. Ya Allah, khususan ila ruwal jasadi, ya Allah si mbak ini binti ini. Saya bacain Al-Fatihah, saya tiup tuh. Saya tiupin. Yang kesakitan dianya. Sakit Mas Andi, udah Mas Andi sakit. Kan otomatis berhubung saya ngerjain mandiri kan, guru nggak ada di belakang ya. Handphone nggak saya bawa lagi waktu itu tuh. Sampai bingung. Ya Allah nih, mati nggak nih anak ya? Mati nggak nih anak ya? Dalam hati saya kan, mati nggak nih si anak ya, kata saya gitu. Tapi alhamdulillah masih ada keyakinan, terus bacain. Kalau enggak memang posisinya udah meninggal tuh. Jadi posisinya itu yang menarik, saya baca doa, jadi saya hajar ininya, mohon maaf ini dukunnya, tapi jin yang di sini juga kena gitu ya. Jadi kayak saya bacain doa buat ini, tapi jadi 2 gitu, ngarahnya dua. Itu nggak sekali, dia teriak gitu. Sakit Mas Andi, sakit, kata panas. Udah Mas Andi, udah, katanya gitu kan. Nah, kita makanya saya juga kan kadang-kadang jadi bener kan ya? Ini bener nggak ya? Tapi diterusin itu. Udah selesai, tahu-tahu dia udah selesai saya bacain. Jinnya sih insya Allah kebakar ya. Tapi saya lihat masih ada kekuatan nih. Lalu saya minta ke Allah, saya baca mohon maaf Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi sekali. Saya minta ya Allah selesaikan ya Allah. Jangan berbelit-belit ya Allah. Hamba lelah juga ini kalau begini nggak kelar-kelar. Saya jujur aja kalau berdoa tuh dengan bahasa saya sendiri. Kemudian selesai saya bacakan. Itu yang saya ingat banget. Itu dia kan punya, yang saya bilang ada kayak mahkota ya. Itu mahkotanya kebakar. Ini kebakar, dadanya ini kayak merah-merah. Kayak bukan merah-merah kebakar, tapi kayak ada merah, tapi kayak darah kering. Kayak darah kering, terus kemudian kakinya agak gosong kebakar. Saya perhatiin aja, udah meninggal belum nih orangnya? Udah meninggal belum ya? Nah nggak bergerak nih. Alhamdulillah saya bilang ya Allah terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah. Saya balik ke si mbaknya. Balik ke mbaknya, kemudian kan ada air yasin yang sebelum udah ke persiapan, kita kasih minum ke dia. Mungkin kurang lebih agak lama lah, 1/4 jam dia baru sadar. Nah dari situlah dia pelan-pelan makan mulai normal, emosi mulai stabil. Kemudian kalau tinggal di rumah sudah mulai mau. Tadinya nggak mau, karena dia bawanya rumah tuh serem, terus panas katanya. Tapi yang disalahin suaminya. Ini gara-gara lu nih nggak pernah sholat. Padahal si mbaknya juga nggak sholat. Jadi yang disalahin tuh itu suaminya. Nah makanya konselingnya kan jadi 2 Bang Ale. Si mbaknya sama suaminya. Karena jin perusak rumah tangga, jin
teluh, jin santet, jin pesugihan. Itu mereka kolaborasi Bang Ale. Gimana caranya menghancurkan rumah tangga ini? Oh. Iya, begitu. Jadi jangan dikira sama kayak kita aja bangsa manusia, kalau mau ngerjain orang kan nggak cukup satu orang, kita panggil yang lain-lainnya kan buat ngabisin orang itu misalnya kan. Sama bangsa jin juga begitu. Nah makanya pesugihan ini akhirnya mohon maaf, dia itu yang menarik dari pesugihan itu kan ada buhul. Ya, Mungkin benar ya. Buhulnya itu dihancurin Bang Ale. Jadi dia itu seperti, saya lihat ada seperti kayak tiang, kemudian ada kayak boneka. Iya betul, kayak boneka, tapi di situ pocong, tau kayak pocongan. Kayak pocongan, tapi di situ fotonya foto dia. Ya, jadi saya bilang begini, ya Allah, dengan namamu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba putuskan perjanjian antara bapaknya si Mbak ini. Terputuslah semua perjanjian, hancurkan semua buhul-buhulnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Al-Fatihah, saya harus potong. Selesai sampai di situ. Nah itulah sekarang posisinya beliau belum sehat 100%, tapi saya lihat 90% sudah normal lah ya. Memang sekarang beratnya itu sekarang mungkin tadinya kan sekitar 48 kilo, sekarang sudah ada hampir 60. Terus kemudian juga agak lebih tenang. Tapi ada satu nih Bang Ale yang saya mau ceritain nih. Satu mati dukunnya itu yang saya kerjain. Mungkin gurunya tahu juga atau teman seperguruannya juga sama. Ini yang ternyata mengundang yang lain untuk muji saya. Nah ini yang menarik, untuk mengundang muji saya, nguji guru saya. Itu kami alami Bang Ali berdua. Itu 3 orang. Jadi wah kayaknya jago loh bisa iniin gua nih, kata iniin teman gua nih atau saudara gua nih. Kita coba yuk, nggak tanggung-tanggung bertiga. Tapi alhamdulillahnya apa? Yang 3 ini nggak lebih berat dibandingkan tadi sudah mati meninggal dukunnya itu. Paham ya? Nah, insya Allah begitu kurang lebih ceritanya. Itu kalau saya bisa panjang juga sih, karena kan ada detail-detail ya yang saya nggak ceritain. Tapi yang paling kelihatan di sini kayak ada bekas, tahu digigit? Iya. Digigit kayak Dracula digigit ini. Nah, ada kayak bekas titik 2 di sini, sama di sini. Kan dia suka ngerasain berat. Terus kayak ada suka jeremat-jeremat, kayak ada yang nyedot apa gitu. Nah itu kayak begitu. Karena intinya di situ, karena nyawa itu. Padahal kalau dipikir-pikir kan apa sih tujuannya nyawa buat membangsa mereka? Kan nggak ada. Tapi bagaimana nanti di alam sana saya ngelakuin ini disuruh sama bapaknya, gitu. Intinya itu begitu. Kenapa? Kan jatuhnya sudah syirik. Syirik itu apa? Tidak akan pernah Allah maafkan sampai dengan hari kiamat, sampai dengan di alam sana nanti. Itu sebetulnya mencari teman di alam neraka, gitu Bang Ale. Dan sekarang sudah pindah rumah yang lama ditinggal. Saya pikir sudah cukup tenang lah. Tapi beliau memang belum punya keturunan. Gitu. Nah belum punya keturunan. Karena kan juga haidnya nggak lama Bang Ale. 2-3 tahun lah. 2 tahun menjelang ke 3 tahun. Nah itu baru dapat haid itu. Nah jadi bisa kebayangkan itu kemana itu darahnya ya. Karena haid itu kan panas Bang Ale. Kalau panas nggak keluar, nah itu yang repot. Makanya badannya tuh kelihatan gersang gitu ya, kurus kering bahasa kitanya. Nah jadi sekali lagi saya menghimbau, nasihatnya klasik, sholatnya dirapihin, ngajinya coba minimal sehari 1 juz, puasanya coba Senin Kamis puasa Daud, syukur-syukur bisa setiap hari. Tapi jangan lupa zikir qalbunya lah, panggil Allah dalam hati, Allah, Allah, Allah. Intinya begitu. Dan ini jangan salah, saya juga menghimbau ke teman-teman. Kalau saya ini bukan berarti membantu orang 100% berhasil. Karena saya juga harus kadang petunjuknya tuh saya hanya memberikan saran, tapi orang itu yang harus melaksanakan. Karena prinsipnya apa? Yang dikerjain ini kan orangnya ini, si pasiennya inilah dalam tanda kutip ya. Dia yang harus berubah. Tadi Bang Ale, saya sebelum mampir ke sini sebagai contoh aja, saya itu mampir ke Cikarang. Jadi anaknya ini dibully. Nah kebetulan matanya sampai dicolok. Matanya sampai dicolok. Barusan saya ke sana, sebentar ke Cikarang. Pada saat ibu boleh saya minta air, saya bilang gitu. Jadi anaknya ini karena sering dibully di sekolah, di rumah juga diomelin. Jadi dia punya emosi tertahan, dia mukul kaca sampai pecah. Tapi dibully itu diam aja. Kemudian ambil air katanya. Saya ambil tuh air tuh, minta air 1 liter. Pas saya mau bacain minta doa ke Allah, ya Allah jadikanlah air ini wasilah
Bukan kamu yang doa, tapi ibunya suruh doa. Baca Al-Fatihah 100 kali habis sholat tahajud buat ngedoain anaknya, airnya diminum. Nah saya nggak paham deh kadang-kadang petunjuk begitu. Artinya apa? Yang bersangkutan lah yang harus ngerjain. Karena kenapa? Biar salah satu manfaatnya tidak ada ketergantungan ke saya. Karena dakwah saya kan juga memang harus menyebarkan zikir qalbu ini. Karena nggak semua orang bisa kuat loh Bang Ale, zikir qalbu tuh. Biar saya ngomong udah berbusa-busa, ada yang ngerjain, ada yang enggak. Ada, bener nggak? Sama kayak saya nyuruh orang sholat, tapi enggak juga sholat. Bener nggak? Nah begitu. Dan ingat yang pesugihan dia ini, saya baru kebayang darahnya nggak keluar lewat darah head, tapi dia keluarnya diambilnya di sini. Makanya saya baru masuk akal nggak? Darah headnya nggak keluar, tapi darahnya tuh diambil dari sini. Makanya dia nggak head. Oh, paham ya? Okay. Nyambung ya? Iya. Saya kadang-kadang suka mikir, kenapa ya jin ngelakuin ini ya? Saya pikir tenang-tenang, saya pikir, oh makanya dia nggak head karena darahnya udah diambil di sini, diambil di sini. Itu kejamnya tuh yang namanya pesugihan tuh. Jangan ada lagi yang pesugihan misalnya berhubungan badan di gunung apa gitu, kan kotor Bang Ale. Iya, Gunung Kawi ya. Kemukus ya. Kemukus ya. Iya. Saya sebenarnya nggak paham tuh. Ada kayak barusan pembicara sebelumnya jaran goyang, apalagi saya nggak paham tuh ya. Pokoknya setahu saya di belakang dia ada jin, itu saya matiin aja. Selesai urusan. Mau namanya aji apa saya nggak paham. Gitu kan, saya juga dibesarkan bukan di dunia begitu ya. Pokoknya di belakang saya lihat ada jin. Nah, kadang saya diarahkan Ustadz, habisin jinnya. Saya habisin aja. Terserah jin mau namanya apa. Yang penting sehat kembali sehat, iman takwa kembali penuh. Udah gitu aja. Ya kadang-kadang jalannya begini kali ya. Sakit dulu baru kenal sama Allahnya. Gitu. Begitu Bang Ale. Kurang lebih cerita saya. Oke, berarti ini masuknya pesugihan atau pesugihan karena ini. gini, bapaknya itu karena seorang kontraktor, dia mendapatkan kekayaan, bukan kekayaan yang tiba-tiba diantar sama jin loh Bang Ale. Karena ada pesugihan yang dimana nanti tiba-tiba kamu tunggu jam segini, nanti ada 2 orang datang bawain kamu duit 2 koper, 3 koper, 4 koper. Ada Bang Ale, pesugihan begitu ada. Tapi dia enggak, dia itu mengorbankan darah. Jadi anaknya itu saya ingat, Pak ini buat apa Bapak ngambil? Ini buat cek darah. Tapi kebayang buat cek darah, tapi ada sloki, tahu sloki? Iya, sloki. Slokinya itu jadi di ini, seret, nah ditaruh di situ. Gitu. Jadi sesloki itu, jadi nggak banyak-banyak, nggak sampai 11 begini. Sloki itu dikasih, nanti jadi persembahan di situ. Dikasih bunga, dikasih buah-buahan atau apa. Cuman nanti bapaknya itu, kalau saya nggak salah, dia datang. Kalau bahasa kitanya kuncen ya. Nanti kan ditemenin sama kuncen. Nah nanti dia itu duduk di situ, dia diem. Tapi sambil begini, dia diem. Entah kalau capek dia begini. Nah katanya kuncinya, kamu jangan lari kalau nanti ada yang datang, maksudnya menyamperin dia, karena dia kan membuat persembahan ya. Kamu jangan lari. Nah, kalau seandainya diterima, berarti nanti jadi mungkin yang dilihat sama si bapak itu melalui cerita anaknya itu, jadi darahnya itu diminum, diminum sama jinnya itu. Nah jadi dia minum, jadi posisi awalnya tuh kayak asap, gitu ya. Kemudian berbentuk jadi orang. Diterimalah persembahannya, tapi dengan darahnya itu diminum. Setelah itu habis itu hilang lagi, gitu. Nah selesai, posisi kan pasti pagi ya, jam 12 ke bawah. Nanti selesainya itu biasa sebelum azan. Tapi bagaimana mau azan, orang namanya daerah hutan, boro-boro mau kedengeran, karena kan yang pesugihan itu kan nggak boleh nggak dengar azan tuh. Maka dia harus nyari posisi yang agak ke dalam, jangan sampai kedengeran. Karena kan bangsa jin itu pernah saya yang kasih tahu kan, bangsa jin itu kalau dengar azan itu kan lari dia. Nah, maksudnya jin kafir ya, kalau yang lari itu ya. Kalau jin muslim pasti dia akan beribadah. Nah, pada saat itu sudah selesai, dia tunggu sampai pagi, nanti kuncinya datang. Oh iya, selamat kamu lulus. Nah, nanti dia tuh jangan lupa, ini kamu sudah diterima persembahan kamu. Nanti ada foto anaknya ditaruh di situ. Siapa yang mau kamu korbankan? Nah, dikasih foto anaknya. Gitu. Paham ya? Nah, dikasih foto anaknya. Kadang-kadang saya juga nggak paham ya, orang tua darah dagingnya sendiri dan pikirannya entah bagaimana, tapi dia sempat kepikiran buat ngorbanin anaknya, darah dagingnya sendiri, hanya karena untuk mengejar kekayaan tadi. Karena kan emang persyaratannya mungkin yang sedarah itu tadi. Iya,
Mungkin begitu juga ya. Tapi kan maksudnya saya pikir jalan pikirannya itulah. Walaupun kita memahami lah itu pasti orang kurang sekali agamanya. Bang Ali tahu kenapa bapaknya meninggal? Bapaknya proses meninggalnya itu menarik Bang Ali. Meninggalnya itu cuma karena sakit karena serangan jantung. Oke. Kalau orang yang lihat, oh ini mah serangan jantung biasa. Padahal sebetulnya apa? Ini anaknya nggak mati-mati, dilindungi sama Allah dengan jalan bagaimanapun, itu yang diambil dia. Gitu si bapaknya itu. Karena kan kalau untuk apa namanya pesugihan itu dia itu, oh iya, ini yang saya lupa. Pesugihan itu nanti dia menerima apa namanya jadi dia kayak nyiapin kendi ya kalau saya lihat ya. Nah, dia kayak nyiapin kendinya itu masing-masing itu memang diisi dengan, kalau saya nggak salah tuh entah tumbuhan-tumbuhan apa gitu. Nah itunya nanti isinya ada ntar dia tunggu berapa lama nanti ada isinya. Entah kalau saya nggak salah isinya bukan uang tapi kalau nggak salah batangan emas kalau saya nggak salah. Batangan emas nanti dia jual. Makanya ingat kenapa ini saya suka bukan cocok logi juga kadang-kadang ya. Kenapa tempat-tempat yang mengandung emas itu biasanya tuh kadang-kadang penambang emas itu dia suka membikinkan persembahan. Karena bangsa mereka juga senang sama emas. Nah mereka minta apa, nah mereka kasih. Paham maksudnya ya? Nah ini jadi kadang-kadang masuk akal nih. Oh begini. Nanti nyambung. Jadi pada prinsipnya, kenapa pesugihannya bisa berlangsung lancar? Pertama ada tekad. Yang kedua ada pengorbanan, yang ketiga ada yang dikorbankan. Nah jadi itu semua. Gitu Bang Ale. Oke, berarti meninggal itu seolah-olah kayak sakit jantung aja. Sakit jantung aja. Cuman yang menarik, yang saya ingat, kalau orang sakit jantung kan begini ya. Iya. Nah, dia melotot. Jadi kayak gitu, kayak ada yang dilihat. Gitu. Karena kan perjanjian adalah perjanjian. Anda bisa bayangkan manusia aja kalau punya perjanjian nagihnya kayak apa. Bener nggak? Punya utang pasti ditagihnya udah kayak apa. Apalagi bangsa jin yang kaitannya sama nyawa. Kenapa? Contoh Bang Ale. Kalau misalnya Bang Ale, jangan Bang Ale lah ya. Misalnya kita pesugihan nih ya. Kemudian ada jin yang ikut dengan kita. Jin ini kan berhasil ya memperdaya si dukun. Yang kedua memperdaya yang pesugihan. Kalau seandainya dia berhasil membuat yang mencari pesugihan ini meninggal dalam keadaan musyrik, maka dia akan mendapatkan tempat yang mulia di samping iblis. Oh kamu hebat, kamu yang pertama bisa menghancurkan rumah tangga, itu alhamdulillah rumah tangganya masih bertahan. Tapi kalau seandainya rumah tangganya hancur, satu keberhasilan. Yang kedua, membuat si mbak ini meninggal dalam keadaan musyrik, itu yang kedua. Yang ketiga, dukunnya dalam keadaan musyrik, itu yang ketiga. Yang keempat, kalau seandainya dukunnya mati dalam keadaan musyrik juga. Nah jadi dia mendapatkan posisi yang bagus di samping iblis. Karena tugas mereka lah untuk menyesatkan kita. Kan masing-masing pengen cari prestasi kan. Kalau kita kan pengen nyari prestasi sama Allah. Supaya apa? Ibadah kita bagus segala macam. Kalau mereka enggak. Mereka mencari prestasi yang bisa dibanggakan oleh iblis tadi. Macam-macam jalannya. Salah satunya pesugihan tadi. Gitu. Tapi untuk harta kekayaannya itu kemanain akhirnya? Harta kekayaannya habis Bang Ale. Nggak ada lagi udah. Malah yang ada malah kelihatan kayak serem. Di sana kalau saya nggak salah, jadinya setiap yang menambang di sana itu kalau saya nggak salah makan korban terus. Makan korban. Yang lucunya makan korban, tapi ini bukannya kembali kepada jalan yang benar. Jadi di sini ada ini nih nggak bisa sembarangan nambang. Bikin lagi persembahan lagi. Ada aja yang begitu lagi balik lagi. Akhirnya apa? Kemaksiatan, kemusyrikan itu jadi terus bertambah dan bertambah. Gitu Bang Ale. Nah makanya kenapa saya kalau cerita tuh lebih senang dikulik-kulik. Kadang kan saya cerita suka loncat-loncat. Tapi kalau saya dikulik nanti pengetahuan itu saya sampaikan ke teman-teman. Gitu. Kan ada itu apa namanya? Mohon maaf. Suka dengar istilah mandau tuh kalau keluar terbang tuh harus kena darah. Mandau ya. Iya. Nah itu nggak main-main itu ilmunya itu. Karena itu pengorbanannya akan luar biasa, bertapaknya. Kan harus menyatu Bang Ale. Segala sesuatu mohon maaf ya. Kalau kita sama Allah nggak mengakar, mohon maaf, kulit dan darah serta tulang sumsum sampai segala macam berkorban buat Allah. Dan ini kan berkorbannya buat iblis dan bala tentaranya.
Paham nggak? Memang saya akuin Bang Ale, kalau yang namanya pesugihan itu jalan singkat, cepat, kayaknya cepat banget dikobul deh, lebih gampang jalan singkatnya dibanding pengorbanan sama Allah. Tapi jangan salah, kelanggengan itulah dunia akhirat kita sama Allah dibanding ini. Kita pasti sengsara. Pasti sengsara. Apa sih pesugihan yang kira-kira enak? Ngorbanin nyawa anak, ngorbanin nyawa keluarga sendiri, apalagi ngorbanin diri sendiri. Bener nggak? Saya pernah Bang Ali bertemu sama orang yang dia pesugihannya itu dia memang harus berjima ya, bersetubuh dengan siluman, dengan jin. Lah, bangsa mereka itu Bang Ale, kalau mendapatkan istri atau suami dari bangsa manusia, itu derajatnya naik. Jangan salah. Iya, derajatnya naik. Kenapa? Kita ini bangsa yang, mohon maaf, kita ini diciptakan memang sebagai pemimpin muka bumi. Bukan berarti sombong ya. Tapi memang derajat kita di atas mereka. Makanya kenapa? Kita ini, kalau mereka mendapatkan kita itu, mereka senang sekali. Derajatnya tuh naik, wah hebat gitu, wah luar biasa gitu. Beda lah Bang Ali punya mobil Pajero, misalnya saya cuma Agya doang biasa, tentu kan gengsinya beda, kurang lebih begitu. Nggak beda jauh lah bangsa jin sama bangsa manusia lah. Bangsa manusia bisa bayangkan ada berapa sekarang, berapa miliar? Kurang lebih berapa? 7 miliar ada? Mungkin ya. Pengetahuannya kurang lebih 7 miliar. Bangsa jin itu lebih dari itu. Tuh. Bangsa malaikat lebih banyak lagi. Jadi Anda bisa bayangkan sebetulnya kayak, mohon maaf yang tadi ngisi tadi, Mas Andi aku pengen ya Mas, kalau biar bisa ngelihat jin. Emang kira-kira enak gitu ngelihat jin tuh. Kalau bukan karena amanah. Bangsa kita tuh rapat, mohon maaf, kehidupan kita tuh rapat dengan bangsa halus Bang Ale. Rapat betul gitu, karena Allah menciptakan makhluk tuh banyak. Gitu. Ya, tapi kalau kayak yang di Gunung Kemukus itu dia bersetubuhnya dengan manusia juga sama jin? Sama manusia juga, sama. Salah satunya sama manusia. Jadi gini, kalau saya datang ke sana ya, saya perhatikan, saya sekali lagi teman-teman, mohon maaf ya, saya tidak bertanya-tanya ke jin nih. Karena kenapa? Bertanya kepada jin itu harus berhati-hati betul, karena salah-salah kita bisa disesatin. Karena mereka paling pinter banget itu memelintir informasi. Nah cuman biasanya kalau saya udah, mohon maaf ya, ini saya ambil paku, ini jin tuh saya pegang itu lehernya tuh saya beginiin tuh, saya tusuk begini, ngomong yang bener. Saya kalau saking biar dia ngomong jujur ya, bangsa jin itu paling senang merendahkan bangsa manusia, paling senang melihat bangsa manusia tuh bergelimpangan dengan kemaksiatan. Dia senang banget tuh bangsa jin tuh. Makanya kan saya sudah bilang tadi, yang namanya pesugihan pasti kemaksiatan yang dekat. Jadi pada saat, mohon maaf, kadang saya suka jengkel juga ya. Kalau ngelihat ada yang bersetubuh dengan pasangan yang bukan muhrimnya, tapi dalam tema untuk pesugihan, dia seneng Bang Ale. Dia ketawa, dia tontonnya bukan sendiri. Gunung Kemukus itu kan kerajaan jin itu. Dia panggil itu teman, lihat nih manusia nih, lihat manusia nih, gua kerjain nih manusia nih. Begitu Bang Ale. Yang tahu mah, bukan malah kita akhirnya semakin digembor-gembor kan. Mohon maaf ya, saya ngisi ginian bukan saya nggak dites orang loh. Cerita gini bukannya nggak dibilang sok tahu, tapi saya juga dites. Kalau nggak kuat-kuat, memang Bang Ale pikir rumah saya juga nggak bunyi bedar gitu. Oh gitu. Iya Bang Ale, jangan kira apa saya asal ngomong. Makanya juga ibadahnya harus rapat, zikir kolbunya harus mantap. Buat teman-teman yang seneng banget zikir sampai 1000 kali, 10.000 kali di lisan, mohon maaf, tanamkan dulu zikir kolbunya sampai mantap, baru zikir lisannya diperbanyak. Jangan sampai zikir lisannya dulu, tapi zikir kolbunya harus mantap dulu. Karena kalau nggak hati-hati bisa bahaya, bisa gila Bang Ale. Makanya Ustadz pernah ngomong, alhamdulillah Mas Andi, saya itu udah deg-degan, takutnya Mas Andi itu gila katanya tuh. Karena saya kan ngezikir itu ya, karena orang kalau dikasih pengetahuan itu kan, kalau nggak hati-hati kan dibilangnya gila. Saya ngeliat ini, saya begini. Kalau nggak hati-hati kan berbahaya. Gitu. Berarti banyak serangan-serangan. Iya. Berarti kayak taruhlah Bang Andi ini dimusuhi sama jin kafir lah kurang lebih lah ya. Ya boleh bilang ya ada dukunnya. Dukun juga. Iya gitu betul. Bang Ale, saya boleh minum sebentar? Iya, minum Bang. Ini kayaknya enak kopinya nih. Oke, kita lanjut lagi.
Iya, segala sesuatu yang sifatnya kebaikan dan keburukan itu akan selalu bertempur Bang Ale, sampai dengan akhir zaman. Dan saya berharap ini kan jadi ladang dakwah saya juga ya, syiar juga kan buat teman-teman. Yang pasti jangan pernah mengeksploitasi sebuah tempat. Memang kita tahu tempat itu memang ada jinnya. Bisa memberikan kekayaan, awet muda, apalagi kecantikan, apalagi ya, keturunan. Ada Bang Ale. Memang betul. Tapi kan udah tahu di situ. Entah konsekuensinya bagaimana. Kadang yang kasihan, mohon maaf ya. Udah orang, mohon maaf ya. Ini kan pesugihan ya. Pesugihan ini kan ada pelakunya. Pelakunya ini punya pertambangan. Kemudian dia meninggal. Orang yang sudah meninggal kemudian lihat, gua ngeliat ada arwahnya tuh, kata dia gitu. Pasti arwahnya nggak diterima tuh. Karena dia ngerasa udah ngelakuin pesugihan ke anaknya. Akhirnya jadi aib di situ. Bener nggak? Kemudian yang kedua, tempat dia usaha jadi apa? Jadi orang takut, akhirnya apa? Dipanggil lagi orang pintar. Jadi akhirnya numpuk dan terus kayak begitu. Gitu. Pesugihan tuh sakit Bang Ale, sakit. Kata orang, gampang pesugihan, paling cuman ini doang kok. Ujung-ujungnya pasti apa? Kebakaran, sakit, kehilangan nyawa. Itu udah pasti itu. Orang kalau saya nggak foto sih, karena saya biasa suka senang foto-foto kan, dokumentasi. Emang ada tanda titik 2 di sini, kayak jarum. Ya, kayak digigit kobra lah gitu ya. Iya itu betul. Sama di sini. Dilakukannya pada saat kapan? Tidur. Makanya tidurnya sering mimpi yang enggak. Mimpinya tuh serem aja terus. Kadang dibawa kemana, dikejar-kejar gitu. Itu yang kasihan tuh, korban-korban pesugihan ya. Kadang kan mereka nggak tahu apa-apa. Nah yang paling lucu nih kadang-kadang, Mas Andi, kalau misalnya kita nemu uang, gimana nih, gitu kan? Buat teman-teman yang ketemu uang, kalau buat saya pribadi, selama itu bukan milik kamu, milik kalian, ketemu uang di jalan, jangan diambil. Ketemu dompet, kembalikan. Tapi saya selalu bilang berkali-kali, jangan lupa barangkali walaupun ilmu pengetahuan kita nggak banyak, tapi saya mengajarkan zikir qalbu. Nanti kalau ketemu uang, minta kalau ya Allah selamatkan hamba ya Allah. Zikir qalbu, kencangin Allah, pegang sambil Allah. Mudah-mudahan bukan uang pesugihan. Kan ada juga yang dibuang-buang tuh uangnya tuh. Ada. Nyari tumbal itu. Betul, nyari tumbal. Karena tumbal itu udah pasti. Gitu. Kurang lebih begitu. Kalau saya nemu uang di jalan segede gitu sih, langsung saya ambil. Pasti ambil. Karena wajar ya. Ya, kan 100.000 di jalan gitu. Ya ambil gitu. Iya, hati-hati tapi ya. Hati-hati karena kita ini sebagai seorang muslim Bang Ale, di mana kita menemukan sesuatu yang bukan hak kita, yang pertama abaikan, yang kedua kembalikan. Jadi akhlak tuh tertanam gitu Bang Ale. Ya, karena apa yang kita lakukan itu nanti akan kita tuai nanti. Kenapa? Apalagi mohon maaf Bang Ale jalan sama anak, ketemu uang 100.000 Bang Ale ambil. Kira-kira jadi pelajaran nggak buat anak? Bapak gua aja ketemu uang aja diambil, ya gue juga begitulah. Kan gitu kan jadinya kan. Nah, akhlak itu jadi penting. Kita semakin lama kan semakin tua. Dan tentu kita nggak pengen kejelekan keburukan kita menurun ke anak. Makanya itu hal-hal sepele Bang Ale. Yang kedua menyelamatkan. Jangan kira itu uang pesugihan tuh, hati-hati loh. Karena jinnya itu dia ada pesugihan dalam tanda kutip ringan. Ngerti nggak ringan? Kamu nggak mau jadi tumbal? Nah kalau nggak mau jadi tumbal, kamu tumbalnya siapa? Bisa nggak saya mengorbankan orang lain? Kadang-kadang bisa Bang Ale. Jalannya apa tadi? Itu ketemu uang tadi. Gitu. Paham nggak? Kadang-kadang mohon maaf ya, belum tentu uangnya pesugihan, tapi uangnya itu uang tuyul. Jadi itu uang hasil tuyul dapat, dilempar di situ, di uangnya diambil, entah tuyulnya ngikut ke rumah. Maka suka ada istilah kan, ini dia ngikut nih, dia ini nih, itu nih segala macam. Ada benernya. Paham ya? Oke. Begitu Bang Ale. Ya. Terus terakhir nih Bang Andi, ini cara kita untuk mengetahui orang yang melakukan pesugihan itu gimana nih? Bisa nggak kita sebagai orang yang awam nih tentang masalah yang kayak gitu? Kalau sebetulnya saya kurang sepakat kalau kita cari tahu, kan kepo namanya ya. Ya. Tapi masih waspada juga kan. Ini pesugihan gitu. Waspada boleh. Dalam artian begini. Mungkin yang Bang Ale maksudnya begini. Supaya karena biasanya kalau pesugihan itu dia selama di luar daripada keluarga dia sendiri atau hubungan darah, biasanya tidak membahayakan. Gitu. Cuman hanya kadang-kadang agak sedikit mengganggu aja. Kita bisa lihat aja
Kalau orang yang nggak pernah kerja keras tiba-tiba dapat, nah itu bisa boleh curiga. Tapi sekarang kan zamannya online Bang Ale. Sekarang online nyari duit di rumah juga gampang. Nah jadi jangan buruk sangka juga nih. Takutnya saya ntar teman-teman pakai patokan saya ntar malah saya jadi fitnah ke orang kan. Terus yang kedua ini yang paling penting, lihat bagaimana fisiknya. Oke. Bisa dilihat fisiknya. Fisiknya itu pasti, mohon maaf ya, gelap, kusam, kurus, kemudian berantakan, kadang-kadang bau. Kadang-kadang bau. Yang ketiga, seringkali perhatikan kalau dia belanja. Kadang-kadang belanja itu belanja nggak wajar. Yang tahu itu biasanya pembantunya, tukang becak, tukang ojek, nah itu mereka lebih tahu. Yang keempat, biasanya itu kita bisa lihat anggota keluarga. Yang paling gampang ada yang meninggal. Entah kalau ini udah meninggal, ini meninggal. Ini biasanya pelaku pesugihan itu dia paling bingung tuh kalau udah 5 orang, Bang Ale. Anaknya udah meninggal, istrinya udah nggak ada, atau suaminya udah nggak ada, kakaknya atau adiknya udah nggak ada. Nah dia udah mulai bingung tuh. Nah mertuanya dicari sama dia, entar orang tuanya. Entar kalau udah habis dia bingung sendiri. Ujung-ujungnya nyawa dia yang akan diambil. Gitu. Terus ada juga Bang Ale pesugihan apa namanya tuh. Jadi bangun rumah nggak kelar-kelar. Ada tuh Bang Ale. Bangun rumah tuh nggak kelar-kelar tuh. Nah cuman kadang-kadang saya ketawa tuh. Ketawanya kenapa? Maksudnya kan dalam artian itu sebagai kamuflase seakan-akan bahwa oh dia lagi bangun rumah gitu ya. Padahal sebetulnya warga pun udah paham. Karena masyarakat kita ini nggak jauh dari pemahaman klinik Bang Ale. Udah ngerti. Udah ngerti. Nah biasanya juga mereka nggak mau dekat-dekat sama masjid. Pasti nggak mau dekat-dekat sama masjid. Pasti jauh-jauh. Tahu tempatnya di mana tinggalnya. Tahu-tahu lah kok di pedalaman begini kok rumahnya segede begini. Pasti ada itu. Gitu. Ya kalau di sini sih si Andre ya, dia mungkin orang ngiranya dia pesugihan, nuyul. Ya orang di rumah aja ya. Tahu-tahu kan uangnya banyak. Uangnya banyak gitu. Ya. Iya. Tahu-tahu dapat duit, bisa ngerokok, bisa makan segala macamnya. Padahal selama ini orang lihatnya dia di rumah. Di rumah doang ya, padahal YouTuber juga ya. Iya. Gitu. Iya. Ya itu namanya kerjaan kita sebagai konten kreator ya. Betul. Apalagi kayak podcast gini. Mungkin kesehariannya di rumah aja gitu. Mungkin kalau kayak saya kan masih ada kayak pagi ke sore masih kerja nih, masih kelihatan gitu. Tapi kalau misalkan saya udah pindah benar-benar ke konten kreator atau YouTube ini, orang-orang pada nyangkanya ini kita nggak ada kerjaan ya, ngapain namanya bisa beli ini, jalan-jalan terus gitu. Kayak pesugihan nih. Pesugihan online namanya ya. Oke, Bang Andi, terima kasih buat waktunya nih. Apa tadi? Oh ini jatuh. Oke Jepekers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Andi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Andi, terima kasih buat waktunya. Silakan dihabiskan minumnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.